Komunikasi politik adalah salah satu fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis, bahkan tidak berlebihan bila komunikasi politik dinyatakan sebagai urat nadi dalam setiap proses politik. Betapa tidak, aneka struktur politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, media, dan warga negara senantiasa terlibat dalam proses interaksi pertukaran makna melalui kegiatannya. Komunikasi politik ini, kegiatan komunikasi politik itu sendiri bisa menyangkut agregasi kepentingan, penyampaian, dan penerimaan aspirasi, negosiasi, sosialisasi, kampanye, lobby, dan sebagainya. Dalam hal definisi, para ahli memberikan pengertian tentang komunikasi politik ini secara berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Denton dan Woodward dalam McNair 2003. Komunikasi politik adalah diskusi murni mengenai alokasi sumber daya publik, pendapatan, pajak atau penghasilan, otoritas pemerintah, pihak yang diberikan kekuasaan untuk merancang, membuat, dan menjalankan hukum dan keputusan, serta diskusi mengenai sanksi-sanksi pemerintah seperti penghargaan atau hukuman dari negara. Dari pengertian ini setidaknya ada dua makna yang terkandung bahwa semua aktivitas komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang berada dalam proses politik merupakan komunikasi politik. Pengertian proses politik dalam definisi tersebut tidak menunjukkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi sistem politik, melainkan pada semua kegiatan politik. Budiarjo, 2002, mendefinisikan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, penggabungan kepentingan, interest aggregation, dan perumusan kepentingan, interest articulation, untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Plano DKK 1989 mendefinisikan komunikasi politik dengan penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi, seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Sedangkan Perloff 1998 mengartikan komunikasi politik sebagai proses di mana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Definisi Perloff ini setidaknya mengandung dua unsur, yaitu: pertama, komunikasi politik merupakan sebuah proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja. Di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang kompleks dan dinamis. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik, dengan demikian, tidak hanya concern dengan persoalan pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik. Dengan kata lain, komunikasi politik terjadi ketika masyarakat, media, dan pemerintah saling berdialog mengenai isu-isu seputar elit dan publik. Proses komunikasi politik. Sebagaimana proses komunikasi pada umumnya, komunikasi politik tidak begitu berbeda dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, terutama menyangkut unsur-unsur yang terlibat dari komunikasi politik ini seperti 1. Komunikator, 2. Komunikan, 3. Pesan, 4. Media, 5. Feedback. Hanya saja, perbedaan yang mencolok dari komunikasi politik ini adalah semua unsur yang terlibat dalam proses komunikasi itu adalah berbau politik. Komunikator sama dengan partisipan yang menyampaikan informasi politik. Pesan politik sama dengan informasi, fakta, opini, keyakinan politik. Media sama dengan wadah, medium,
yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya surat kabar, orasi, konferensi pers, televisi, internet, demonstrasi, polling, radio, DSB. Komunikan sama dengan partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator. Feedback sama dengan tanggapan dari komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh ko. Dalam kegiatan komunikasi politik, ada beberapa pola hubungan yang mencerminkan dinamika dalam prosesnya yaitu 1. Pola komunikasi vertikal yaitu top-down, dari pemimpin kepada yang dipimpin. 2. Pola komunikasi horizontal yaitu antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. 3. Pola komunikasi formal yaitu komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal. 4. Pola komunikasi informal, yaitu komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi. Dalam aras praksisnya, proses komunikasi politik tidak jarang mengalami distorsi. Distorsi komunikasi politik meliputi 1. Distorsi bahasa sebagai topeng. Ada eufemisme, penghalusan kata, bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson 1966. Bahasa topeng. 2. Distorsi bahasa sebagai proyek lupa. Lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan. Lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. 3. Distorsi bahasa sebagai representasi. Terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh, gambaran buruk kaum muslimin dan orang Arab oleh media barat. 4. Distorsi bahasa sebagai ideologi. Ada 2 perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang, monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitik beratkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat. Dalam komunikasi politik terdapat teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi politik secara garis besar Nimo 2005. Membagi teori komunikasi politik menjadi dua macam yaitu teori kepribadian dan diri politik. A. Teori kepribadian dalam politik. Teori kebutuhan. Teori kebutuhan mengemukakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan psikologis, rasa mana dan kepastian, kasih, sayang, penghargaan diri, dan katualisasi diri. Perilaku manusia merefleksikan upaya untuk memenuhi kebutuhan ini. Teori psikoanalitik. 2 variasi yakni personal dan interpersonal, bagaimana kepribadian mempengaruhi belajar dan perilaku politik. Personal. Aliran personal dari teori psikoanalitik adalah tradisi Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa orang bertindak atas dasar motif yang tak disadarinya maupun atas dasar pikiran, perasaan dan kecenderungan yang disadari, dan sebagian disadari. Freud berpendapat tentang proses yang menjadi pokok berfungsinya kepribadian. 1. Ide, yaitu proses orang yang berusaha memaksakan keinginannya akan hal yang menyenangkan. 2. Ego, alat yang digunakan untuk menilai sekitar orang itu, atau realitas. 3. Superego, yaitu gagasan orang diturunkan, biasanya melalui pengalaman dengan orang tuanya, tentang apa baik dan buruk. Tidak. Teori sifat. Teori-teori dalam kategori ini berfokus pada kecenderungan atau predisposisi yang menentukan cara orang berperilaku. Setiap kepribadian mengandung seperangkat sifat yang unik dan individual. Oleh karena itu, orang dapat dibandingkan satu sama lain. Berdasarkan perbedaan sifat mereka, perbedaan yang diukur dengan skala yang menunjukkan berapa banyak sari setiap sifat itu yang dimiliki seseorang. Contohnya, sifat kepribadian yang diukur dengan skala seperti ini meliputi apakah seseorang mudah menyesuaikan diri atau kaku, emosional atau tenang, cermat atau ceroboh, konvensional atau eksentrik, mudah cemburu atau tidak, sopan atau kasar, pembosan atau tekun, lembut atau keras, rendah hati atau
sombong, dan lemah atau bersemangat. Sejumlah ilmuwan sosial menerangkan politik sebagai refleksi sifat kepribadian. Studi lain berusaha menentukan sifat yang mencakup kepribadian konservatif. 4. Teori tipe. Teori ini mengklasifikasikan orang ke dalam kategori-kategori berdasarkan karakteristik yang dominan atau tema pokok yang timbul berulang kali dalam perilaku politik mereka. Meskipun kebanyakan upaya untuk menguraikan kepribadian politik telah menerapkan teori tipe berfokus pada karakter dan gaya pemimpin politik, di sini perhatian kita adalah pada mereka yang telah menggunakan teori tipe untuk memperhitungkan bagaimana khalayak komunikasi politik belajar menanggapi dengan berbagai cara. Dalam teori ini berdasarkan perbedaan dalam pengaruh orang tua terhadap kepribadian seseorang terbagi pada beberapa tipe golongan. Di antaranya, 1. Golongan inaktif adalah seseorang yang berpartisipasi dalam organisasi politik atau sosial di suatu tempat. Mereka sama memiliki tipe asuhan orang tua yang sama. Orang tua mereka mengkhawatirkan kesehatan, konformitas, dan kepatuhan akan tuntutan orang tua. 2. Golongan konvensionalis terdiri dari anggota perkumpulan laki-laki dan perempuan. Orang yang relatif sedikit keterlibatannya dalam politik dan merupakan stereotip orang biasa yang konvensional. Orang tua yang konvensional pada umumnya setia kepada nilai sosial tradisional seperti tanggung jawaban, konformitas, prestasi, dan kepatuhan serta menuntut perilaku yang patut secara sosial dari anak-anak mereka. 3. Golongan konstruktivis bekerja pada proyek pelayanan sosial, tetapi jarang menjadi peserta protes yang terorganisasi. Orang tua mereka menekankan disiplin, prestasi, dan keandalan pengungkapan diri yang terbatas dan menggunakan hukuman non-fisik. Mereka lebih diakrabi anak-anak mereka ketimbang orang tua golongan konvensionalis. 4. Golongan aktivis mengajukan protes atau kekecewaan mereka terhadap kejelekan masyarakat yang dipersepsi dan juga turut dalam proyek pelayanan masyarakat untuk memperbaiki keburukan itu. Orang tua mereka mendorong anak-anak merela untuk independen dan bertanggung jawab, mendiring ekspresi diri berupa jenis agresi fisik, dan keurang menekan disiplin jika dibandingkan dengan kelompok yang diuraikan di atas. Namun mereka mengenang hubungan dengan orang tua sebagai hubungan yang kaku. 5. Golongan penyingkin, dissenter, adalah yang hanya terlibat dalam protes-protes terorganisasi. Orang tua golongan ini tidak konsisten dalam melaksanakan pendidikan anak. Mereka serba membolehkan, permisif dalam bidang tertentu, dan sangat ketat, restriktif dalam bidang lain. Mereka kurang menekankan independensi dan kedewasaan yang dini dibandingkan dengan orang tua yang lain, namun menuntut prestasi melalui persaingan. Golongan pengingkar jauh lebih cenderung untuk memprotes sebagai bentuk pemberontakan terhadap orang tua daripada dalam golongan yang lain.